Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empowering minds into humanity. Balik lagi bersama kita semua di suasana yang cerah ini di podcast FKIP Unismu Makassar. Baik, apa kabar semua ini teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang menonton kami di podcast FKIP Unismu Makassar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, ya, ibu yang cantik ini yang sudah punya banyak anak kayaknya, saya nggak tahu, nantilah saya tanya beliau. Saat ini teman-teman semua, saat ini saya bersama dengan Ibu Irmawanti SSI MSc. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar ini Ibu Irma? Alhamdulillah, kabar baik, baru terakhir. Luar biasa ini, saya lihat pakai kacamata ini tambah manis saja kita. Ibu Irma mudah-mudahan hari ini kabar baik. Saya sengaja mengundang Ibu untuk hadir di tempat ini untuk bincang-bincang mengenai biologi. Katanya banyak orang menganggap bahwa belajar biologi itu menakutkan. Tapi sebentar Ibu jelaskan Baiklah para teman-teman semua dimanapun Anda berada, kita mungkin silakan kepada Ibu Irma untuk menyapa para hadirin semua yang sebentar akan berbicara tentang pendidikan biologi. Disapa dulu lah Ibu Irma di sana, kameranya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini suatu kesyukuran bagi saya telah diundang di podcast FKIP ini oleh Bapak Dr. Ahir untuk menceritakan sedikit tentang prodi yang saya bawahi, yaitu prodi pendidikan biologi. Nah ini loh Ibu Irma, bicara tentang biologi, saya pengen tanya dulu. Katanya itu biologi menakutkan, kenapa bisa? Maksudnya orang kalau dengar kata biologi maka dia harus banyak menghafal dan sebagainya. Apa betul kayak itu? Atau bagaimana? Ya, memang sebagian anak-anak SMA itu ya pertama kali masuk di mata pelajaran biologi, yang ada di pikirannya mungkin ya susah, harus hafal bahasa Latin lah, segala macamnya. Padahal sebenarnya kita kuliah di prodi pendidikan biologi itu sangat menyenangkan karena sesuai dengan namanya, ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, makhluk hidup serta proses-proses yang terjadi dalam proses kehidupan itu. Nah, disinilah kita belajar di kelas ya, dalam proses pembelajaran itu teori, kemudian kita praktekkan di lab. Nah, ini jadi di praktikum itu di lab itu jadi prosesnya mereka lihat ya, misalnya tentang hewan apa ya, langsung dipraktekkan di lab, kelihatan oh ini bagian-bagian dari hewan ini, jadi itu asik. Belum lagi kalau mereka ke luar daerah praktek lapangan, lebih senang lagi. Mereka itu semacam apa, wisata plus belajar. Jadi menyenangkan sebenarnya. Sangat ya. Baik Ibu Irma, yang sedikit saya tahu, bukan sedikit, banyak saya tahu nih, waktu di masa-masa awal pandemi COVID-19 itu kan biologi membuat meramu hand sanitizer ya, itu kemudian dibagi-bagi ke puskesmas, dibagi-bagi. Itu awalnya bagaimana ya Bu? Ya, ide awalnya kami dapatkan ya berdasarkan laporan pada saat itu bahwa hand sanitizer itu lagi langka. Langka, betul. Nah, kami langka dan mahal pada saat itu. Jadi saat itu kami punya ide bagaimana kalau kita buat sendiri. Ada kan resep dari WHO ya. Kami peradakan bahan-bahannya, kemudian kegiatan ini sangat didukung oleh dekan kami, dengan FKIP Pak Dokter. Dan yang buat itu siapa Bu? Dosen-dosen. Melibatkan juga dari mahasiswa. Itu hari kami tidak melibatkan mahasiswa karena masa pandemi ya, mahasiswa dilarang masuk kampus. Jadi kami yang 11 orang ya, dosen tetap di prodi pendidikan biologi itu yang dan itu luar biasa loh, banyak yang dibuat. Iya, kurang bahkan dibagi buat para dosen, keluarga dosen di Unismu Makassar, terus dibagi juga ke masyarakat, dibagi juga ke puskesmas. Luar biasa nih biologi, menarik ini biologi. Baik Ibu, selain itu kesempatan ini loh Bu untuk menyampaikan pendidikan biologi ke halayak, kepada umum. Apa sih yang menjadi visi biologi itu, kemudian apa
tujuan yang ingin dicapai. Terus yang menarik Bu, apakah alumni biologi itu dipersiapkan hanya menjadi guru, apakah ada pekerjaan-pekerjaan lain yang seharusnya ditekuni nanti ketika dia telah belajar di pendidikan biologi? Silakan. Iya, terima kasih Pak terakhir. Pertanyaan yang sangat menarik. Yeah. Jadi visi dari Prodi Pendidikan Biologi itu ya menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional yang menghasilkan tenaga profesional di bidang pendidikan biologi dan berkarakter Islami. Sekali lagi berkarakter Islami. Inilah yang menjadi penciri kita di Unismu Makassar ya, yang beda dengan universitas lain melalui penguatan catur dharma. Jadi bukan tridharma, kita menambahkan satu catur dharma. Jadi dalam setiap perkuliahan itu dalam setiap semester itu selalu ada AIK sampai mahasiswa semester 8 AIK 8. Oke. Nah, kemudian sasaran kami ya untuk di Prodi Pendidikan Biologi ini mahasiswa itu melaksanakan perkuliahan ya. Jadi walaupun mereka belajar secara teorinya di ruang perkuliahan, nantinya itu akan dipraktekkan di lab. Jadi kami ada lab. Sudah punya lab banyak ini Bu, biologi. Mikrobiologi. Lab apa sih? Lab mikrobiologi, sosiologi, botani. Insya Allah ke depan akan dibuatkan lagi. Insya Allah. Ini nanti jeblosan alumninya dipersiapkan hanya untuk jadi guru biologi saja ataukah ada yang lain Bu? Ya, supaya kita tahu ya. Jadi capaian lulusan yang diharapkan itu ya bukan hanya sekedar menjadi calon tenaga pendidik. Jadi bisa juga dia menjadi laboran. Jadi dalam pengelolaan laboratorium ya di sekolah-sekolah sekarang kan semua punya laboratorium. Kemudian bisa jadi peneliti. Nah, kemudian bisa juga menjadi entrepreneurship ya, wirausaha. Jadi kami ada mata kuliah kewirausahaan dan biologi entrepreneur. Nah, itu yang di biologi ini kan masih baru kan Bu ya? Masih baru. Sejak tahun berapa itu Bu? Dan akreditasinya sekarang? Jadi Prodi Biologi itu berdirinya ya dibuka sejak tahun 2015. Ya, jadi baru-baru saja lepas masa balita ya. Kurang lebih 6 tahun ya sekarang. Tapi kan sudah ada alumni kan Bu? Ya, alhamdulillah alumni kurang lebih 200-an. Jadi angkatan pertama itu Pak Dokter angkatan 2015 itu yang sudah selesai itu 97%. Jadi sisa hitungan berapa ya karena alasan ada yang beberapa sudah menikah. Itulah, tapi mereka sekarang lagi genjot juga untuk bisa selesai. Yang menarik juga sering saya lihat di biologi itu anak-anak dibawa ke luar gitu, mahasiswa ke alam apakah itu wisata atau belajar ya Bu ya? Ya, jadi sebetulnya itu adalah bentuk praktikum lapangan. Praktek lapangan. Jadi ada beberapa mata kuliah itu yang harus praktek lapang. Tapi juga wisata sebenarnya. Ya, sekaligus kita berwisata. Jadi misalnya mata kuliah misalnya keanekaragaman tumbuhan. Kita ke Malino. Jadi di samping mereka rekreasi, mereka juga belajar. Dan kami bimbing mereka. Itu kerap saya lihat di postingan. Ibu kan dengan saya berteman di media sosial. Selalu ibu mah lagi dosen-dosen ini lagi berada di Malino, di mana saja Kalar, Putondo. Oh, itu memang belajar. Itu nginap ya Bu? Tidak sampai nginap. Karena alasan biaya juga mahasiswa yang tidak mungkin membebani. Baik Bu, sepanjang ini Ibu memimpin di Prodi Pendidikan Biologi, capaian-capaian mahasiswanya itu Bu, apakah ada yang sudah pernah menulis karya ilmiah ataukah gimana ya Bu mahasiswanya? Untuk prestasi ya sudah ada beberapa ya yang sudah sampai lolos lomba karya ilmiah ya, kemudian olimpiade. Olimpiade kemarin itu ada 2. Iya, alhamdulillah berkat bimbingan para dosen di Prodi Pendidikan Biologi ini. Kemudian kalau bicara tentang dosen Ibu, kualitas dosennya gimana? Kualifikasi akademiknya bagaimana dosennya? Apakah dia juga aktif membuat karya ilmiah atau apa? Sering lolos hibah penelitian atau apa? Ya. Terima kasih Pak Dokter. Jadi dosen-dosen kami yang berjumlah 11 orang itu ya semua saat ini masih pendidikan S2 ya. Dan ada beberapa yang sudah 2 orang ini lagi melanjutkan S3.
Insya Allah yang satu orang ini selesai awal 2002 insya Allah. Kemudian untuk jurnal-jurnal dari segi penelitian, pengabdian pada masyarakat, dosen kami termasuk ya aktif, semuanya aktif. Jadi bisa dilihat di Google Scholar itu, bahkan ada satu dosen kami itu walaupun dia masih bergelar S2 dan termasuk dosen baru, tapi karya-karyanya sampai terindes Scopus itu sudah ada beberapa. Jadi dia sudah banyak menulis artikel. Iya. Nah, baik Ibu Irma, mungkin di closing statement ini saya ingin Ibu menyapa para hadirin, mengajak mungkin adik-adik siswa SMA untuk bergabung di biologi, karena ternyata menyenangkan sekali. Saya persilakan, Bu. Oke, anak-anakku sekalian, para siswa SMA lulusan yang misalnya tidak lulus di negeri, jangan khawatir. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Makassar menawarkan prodi kami sebagai tempat anak-anakku untuk meraih prestasi. Kami tunggu di Prodi Pendidikan Biologi, bergabung bersama kami. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Irma, luar biasa senang bersama dengan Ibu bincang pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak kepada para teman-teman, sahabat-sahabat Bapak dan Ibu semua yang senantiasa mengapresiasi dan bersama kami di podcast FKIP Universitas Makassar. Terkhusus kami ucapkan kepada bintang tamu saya pada kesempatan ini, kepada Ibu Irma, terima kasih banyak ini Bu sudah hadir bersamai kita di sini di gelaran acara podcast FKIP Universitas Makassar. Kita berdoa mudah-mudahan Ibu tetap saja sehat-sehat walafiat, sukses terus. Amin. Sekali lagi makasih Bu ya, makasih. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup season ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.